ketika menyala itu di sini terbaca. Jadi sebagai gambaran juga, kalau rekan-rekan menggunakan panel surya 20 WP itu hanya habis buat menyalakan inverter saja. Jadi sudah cukup jelas ya buat rekan-rekan yang menggunakan PLTS skala kecil. Jika ingin menggunakan inverter, sebaiknya menggunakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari yang lalu itu beberapa penonton yang menanyakan sebenarnya berapa sih daya standby dari inverter yang saya gunakan. Nah, di depan kita ini sekarang sudah ada 3 buah inverter. Yang pertama merek Tahwer 2000 watt jenis high frekuensi, dan ini sudah PSW. Kemudian ada satu lagi inverter yang ini masih MSW 500 watt, dan juga inverter low frekuensi rakitan dengan driver EGS 002. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan ke rekan-rekan sebenarnya berapa sih daya standby dari ketiga inverter ini. Nanti saya akan coba berapa daya ketika dicolokkan ke aki atau ke power dan belum dinyalakan, kemudian ketika dinyalakan tanpa beban. Oke, jadi saya akan mulai satu persatu. Mungkin saya akan mulai dulu dari yang ini ya. Saya akan siapkan dulu rangkaiannya. Saya akan tunjukkan berapa daya standby dari inverter MSW ini. Untuk inverter ini modenya 12 volt, jadi saya tidak akan menggunakan baterai itu karena itu 24 volt. Saya akan mengukurnya menggunakan wattmeter ini. Saya akan tunjukkan nanti berapa daya standby dari inverter MSW jenis seperti ini. Oke, jadi ini sudah saya rangkai seperti ini, dan ketika disambungkan saja ke aki, itu inverter jenis ini itu tidak ada beban sama sekali, tidak memakan daya ya. Di sini saya tunjukkan 0,0 watt. Nah, kemudian saya akan menyalakan inverter ini. Ketika menyala itu di sini terbaca daya standby-nya hanya sekitar 2 watt saja. Itu 2,0 ya. Jadi inverter jenis ini sangat efisien ya, karena memang ini masih MSW belum PSW. Jadi daya standby-nya hanya sekitar 2 watt saja. Seperti ini. Oke ya, naik turunlah sampai 1,9, 2,1, tapi kurang lebihnya hanya sekitar 2 watt saja. Jadi gambarannya kalau rekan-rekan menggunakan inverter ini itu otomatis rekan-rekan harus mengalokasikan 2 watt sendiri untuk proses inverter ini bekerja ya. Jadi kalau katakanlah menggunakan lampu 10 watt, maka akan termakan daya sekitar 12 watt kalau menggunakan inverter jenis seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana konsumsi daya untuk inverter Tahwer ketika mode standby tanpa beban. Jadi ini sistemnya 24 volt. Saya akan menggunakan baterai level 4 dan saya akan ukur menggunakan PZEM. Oke, inverter sudah saya hubungkan ke baterai. Jadi saya akan langsung nyalakan saklarnya ya. Dan ini sama dengan yang inverter MSW tadi. Ketika pertama kali dihubungkan ke baterai,
itu tidak mengkonsumsi daya sama sekali ya. Jadi terbaca pemakaian 0,0 watt. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba nyalakan inverter ini. Saya akan tunjukkan berapa daya standby inverter ini. Oke, inverter sudah saya nyalakan ya. Sudah menyala. Dan saya akan tunjukkan berapa konsumsinya. Di PCTM terbaca daya standby dari inverter ini sekitar kurang lebih naik turun dari 5 sampai dengan 7 watt. Naik turun seperti ini. Nah, seperti itu sampai dengan 8 watt. Jadi kalau kita ambil rata-rata, kemungkinan inverter ini memakan daya sekitar 6,5 watt ya. Jadi tanpa digunakan, rekan-rekan harus mengalokasikan daya sebesar 7,5 watt hanya untuk menyalakan inverter ini. Jadi gambarannya kalau rekan-rekan menyalakan lampu 10 watt, itu daya yang akan terkena itu terkonsumsi sebesar 17,5 watt. Jadi kalau untuk pemakaian kecil-kecilan, inverter ini efisiensinya sangat rendah ya, tidak efektif. Jadi sebagai gambaran juga, kalau rekan-rekan menggunakan panel surya 20 WP itu hanya habis buat menyalakan inverter saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada inverter low frekuensi dengan driver EGS 002. Ini sudah saya siapkan semua kabel-kabelnya, sudah saya colokkan ke baterai juga. Saya akan langsung hidupkan. Nah, jadi ini adalah posisi belum dalam mode standby siap pakai listriknya ya. Ini hanya dalam posisi nyala saja. Maksudnya dalam posisi inverter saya hubungkan ke baterai. Untuk inverter jenis ini, itu ketika dihubungkan ke baterai, itu sudah langsung mengkonsumsi daya sekitar 0,6 sampai dengan 0,7 watt. Jadi 3/4 watt kurang lebih itu hanya untuk dihubungkan saja ke baterai. Sebenarnya inverter ini punya 3 mode ya. 3 mode itu, yang pertama dihubungkan ke baterai, dia memakan daya 0,75 watt. Ada lagi mode kedua, yaitu ketika LVD mencapai settingan batas bawah. Jadi ketika baterai habis, itu juga mengkonsumsi daya sekitar 1,75 watt. Jadi di sini saya tidak akan tunjukkan sekarang, tapi saya sudah rekam videonya beberapa saat yang lalu. Saya akan tunjukkan videonya. Jadi dalam posisi baterai habis, maksudnya dalam posisi inverter dan dalam posisi LVD cut off di batas bawah, inverter ini mengkonsumsi daya sekitar 1,75 watt. Oke, selanjutnya saya akan coba nyalakan inverter ini dalam mode standby. Standby dalam artinya standby siap pakai arus PLN nya. Saya akan nyalakan. Oke, nah ketika inverter ini dalam mode standby siap pakai, itu daya yang dikonsumsi oleh inverter ini sebesar 8 watt ya. Jadi 8 watt ini tanpa beban sama sekali, dan ini cenderung lebih stabil dibandingkan dengan yang tahwir tadi ya. Yang tahwir kan tadi naik turun dari 5 sampai 8. Kalau ini continue 8 watt, stabil mengkonsumsi daya dalam mode standby saja. Jadi ini tidak digunakan sama sekali pada alat-alat elektronik. Jadi sebagai gambaran, kalau rekan-rekan
menggunakan panel surya 30 WP, jika menggunakan inverter jenis low frequency seperti ini, itu daya yang dihasilkan hanya habis buat menyalakan inverter saja. Jadi untuk rekan-rekan yang menggunakan panel surya skala kecil, tidak dianjurkan menggunakan inverter jenis seperti ini. Jadi sudah cukup jelas ya buat rekan-rekan yang menggunakan PLTS skala kecil. Jika ingin menggunakan inverter, sebaiknya menggunakan yang MSW saja. Tapi ini hanya untuk beban-beban selain motor ya. Kalau beban induksi, inverter ini kurang bagus. Kalau untuk PLTS skala menengah, rekan-rekan bisa menggunakan yang Tahware ini. Nah, kalau rekan-rekan punya budget lebih dan membuat PLTS skala atas, itu bisa menggunakan inverter yang jenis low frekuensi seperti ini. Seperti saya tunjukkan tadi, konsumsi masing-masing daya dari ketiga inverter ini ketika dalam mode standby. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan rekan-rekan, berapa daya standby dari masing-masing inverter ini. Oh ya, sebelumnya saya juga pernah menggunakan Tahware yang 12 volt dan konsumsi dayanya pun sebenarnya sama ya, meskipun 24 dan 12 itu sama-sama sekitar 5 sampai dengan 8 watt untuk standby-nya. Cuma saya tidak bisa tunjukkan sekarang karena yang 12 volt saya yang Tahware sudah rusak. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan rekan-rekan bisa ketikkan di kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan saya akan berusaha menjawab secepatnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia dan mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.